Terpujilah namamu, Bapa di surga, Yahweh Elohim, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, pribadi yang termanis dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, masalah yang kami hadapi, yang mendatangkan kepahitan dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami memiliki pribadi yang manis, Tuhan Yesus HaMashiach, di dalam perjalanan kehidupan kami, maka segala kepahitan itu dapat dilalukan dan kami dapat menerima anugerah yang luar biasa yang daripadamu Bapa Yahweh. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa Yahweh, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Jamah dan lawati setiap kehidupan kami, supaya kami dapat membuka hati batin dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan pada saat ini, supaya kami memperoleh kekuatan yang baru untuk kami pakai menghadapi setiap tantangan, pergumulan dan masalah, sehingga kami tidak berputus asa dan tidak bermasa bodoh, karena ada kekuatan kebenaran firman-Mu yang berlembaga dalam kehidupan kami. Hamba sabda firman-Mu, urapi, berkati mulut lidah hamba-Mu dan bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah namamu Bapa Yahweh. Kami mau sambut pemberitaan firman Bapa Yahweh hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, firman yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3 ayat 8 sampai 9. Ratapan pasal 3 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Silakan duduk. Diberkatilah setiap orang yang menghormati pembacaan firman Bapa Yahweh Elohim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Bapa Yahweh, di dalam kitab Ratapan kita boleh membaca kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Ratapan ini berisi sanjak seperti puisi, dan ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penulis kitab Ratapan tentang situasi yang dialami sendiri oleh si peratap ini atau penulis kitab Ratapan ini, bahkan dialami oleh bangsa Israel. Siapakah yang dimaksud dalam kitab Ratapan 3 ayat 8 yang mengatakan aku? Dikatakan walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Aku yang ada di sini
hampir dipastikan bahwa pribadi ini adalah seorang nabi yang digolongkan nabi besar yang bernama Yeremia. Nabi Yeremia ini dia menjadi saksi mata dan mengalami sendiri apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika bangsa Babilonia menaklukkan akan bangsa Israel. Mereka hidup dalam tekanan yang berat. Mereka hidup di masa kesukaran. Mereka hidup dipenuhi dengan ketakutan dari hari ke hari. Ditindas, dianiaya, dibunuh. Semua harta benda mereka dirampas. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nabi Yeremia dalam ayat yang ke-8 mengatakan, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ada apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel? Sehingga sekalipun seorang nabi yang digolongkan nabi besar sudah memanggil-manggil berteriak minta tolong kepada Bapa Yahweh, tetapi doanya tidak didengar. Ratapan 1 ayat 8a mengatakan, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Bicara Yerusalem itu berarti di dalamnya ada pemerintah, ada masyarakat, ada hamba-hamba Tuhan, ada umat Bapa Yahweh. Dan dikatakan Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Bahkan kalau kita mau baca di dalam pasal-pasal selanjutnya di kitab Ratapan ini, ada keluhan dari anak-anak karena perbuatan daripada orang tua mereka, karena perbuatan daripada bapak-bapak mereka. Mereka terseret menerima akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang tua. Kadangkala terjadi di dalam perjalanan kehidupan satu keluarga rumah tangga, karena keegoisan suami, karena kekerasan hati istri, terjadi konflik, pertikaian, perkelahian antara suami istri, anak jadi korban. Apalagi kalau rumah tangga broken home. Perceraian antara suami istri, anak yang jadi korban. Kita diingatkan melalui kebenaran firman ini, sadar apapun yang kita lakukan harus bertanggung jawab. Harus bertanggungjawabkan itu, saudara. Bahkan umat Israel pada waktu itu mereka mencemarkan bait suci dengan penyembahan berhala, sundal bakti, berkedok di hadapan umat menyembah Bapa Yahweh, tetapi di belakang ada penyembahan kepada berhala yang mereka lakukan. Bukan cuma melakukan perbuatan-perbuatan yang najis secara lahiriah, tetapi secara rohani mereka juga sudah menjadi penyembah berhala. Dan itu kekejian di hadapan Bapa Yahweh.
Masih banyak dosa, kejahatan, kenajisan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemudian Ratapan pasal 2 ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Bukan cuma umat yang melakukan dosa dan kenajisan. Nabi-nabi melayani pekerjaan Tuhan sudah tidak ada kemurnian. Tidak ada penyataan daripada Bapa Yahweh. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan. Tetapi mereka menyampaikan ramalan-ramalan dusta, ramalan-ramalan palsu untuk menyenangkan manusia. Ketika melihat kenajisan, dosa, pelanggaran, pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, para nabi tidak menegur. Menggunakan karunia, talenta, jabatan, sudah tidak disertai dengan kemurnian. Yang ada adalah kepalsuan. Dan di sini saudara, firman ini datang mengkoreksi kehidupan kita. Karena rata-rata setiap hamba Tuhan yang ada di lingkungan pelayanan kita dilengkapi dengan 5 jawatan, dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan sebagai kelengkapan untuk melayani akan pekerjaan Bapa Yahweh. Karena itu perlu dijaga kemurniannya. Jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang palsu, KW. Tuhan mau ada kemurnian dalam kehidupan kita untuk menggunakan jawatan dan karunia-karunia serta talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kita, mengiringi Bapa Yahweh dan melayani akan pekerjaannya. Tuhan mau saudara, kepercayaan yang Bapa Yahweh anugerahkan kepada kita, kita tetap pelihara, kita jaga, kita bergerak dengan kegerakan kuasa Roh Kudus. Apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus, jangan takut dan malu untuk menyampaikan kepada siapa saja. Kalau kita melihat orang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman, kemudian kita mendiamkannya saja, kita tidak menegur dan menasihati, ada akibat. Jangan pikir apa yang kita lakukan benar, karena Bapa Yahweh menilai akan kehidupan kita. Tuhan sudah taruhkan kepada kita karunia hikmat, karunia marifat. Kemudian kita tidak mau menyampaikan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang ada di kitab Ratapan ini. Pada akhirnya karena ketidakmurnian dalam kehidupan para nabi, di dalam menggunakan jawatan
dan karunia-karunia, akhirnya Bapa Yahweh tidak bersuara lagi kepada mereka. Mau mendengarkan suara Bapa Yahweh, tidak dapat lagi mereka dengarkan karena Bapa Yahweh berdiam. Mau mencari wajah Bapa Yahweh, tidak bisa ditemui lagi karena Bapa Yahweh tidak mau menampakkan wajahnya. Akhirnya mereka-reka dan menyampaikan nubuatan-nubuatan palsu, penglihatan-penglihatan yang tidak murni. Bukan main, saudara. Sampai dengan para nabi melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Bahkan kalau kita baca di dalam Ratapan 1 ayat 18. Yeremia berkata, Bapa Yahweh lah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Seorang nabi yang dipakai oleh Bapa Yahweh sebagai penyambung lidah Bapa Yahweh, menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat. Ternyata dia mengakui sendiri bahwa dia telah memberontak terhadap firman Bapa Yahweh. Kenapa Nabi Yeremia dia memberontak terhadap firman Bapa Yahweh? Karena dia bukan cuma saksi mata, dia mengalami sendiri bagaimana tekanan yang terjadi di masa kesukaran ketika Babilonia menundukkan dan menguasai akan bangsa Israel. Apa yang mereka tabur, mereka tidak menuai. Apa yang mereka tanam, bertumbuh hasilnya dimakan oleh belalang, pindahan, pelompat, pengerip, pelahap. Bertubi-tubi, penggrogot datang menggrogoti akan berkat-berkat Bapa Yahweh dalam kehidupan mereka. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, kitab Ratapan mencatat kesulitan yang besar yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Sampai mereka mengalami kelaparan. Semua harta benda mereka tukar dengan makanan. Harta benda yang dicari dengan susah payah, dikumpulkan bertahun-tahun, ditukar dengan makanan, masih tetap kelaparan. Belum lagi dikejar oleh bangsa Babilonia. Kalau ditemukan, mereka langsung dibunuh. Sehingga Nabi berkata, keluargaku, keturunanku, di luar rumah mereka mati dengan pedang. Di dalam rumah mereka mati dengan penyakit sampar. Bahkan anak-anak berseru di pangkuan ibu. Anak-anak, bayi-bayi berseru meminta roti, meminta anggur kepada ibu. Karena tidak ada, anak-anak sampai pingsan dan mati di pangkuan ibu. Luar biasa tekanan yang mereka alami, saudara. Mereka berada pada masa yang sukar. Dan ternyata Yeremia sebagai seorang nabi, dia sudah berseru memanggil-manggil nama Bapa Yahweh. Bukan cuma sekali dia memanggil, tetapi berulang kali, siang dan malam, berkali-kali dia memanggil nama Bapa Yahweh, berteriak minta tolong. Tak didengarkan doanya. Bukan seperti kita. Ketika ada tekanan yang datang menekan kehidupan kita,
Yang terjadi kita langsung berteriak, "Ma, Pak, Mami, Papi, tolong." Bahkan Mama dan Papa sudah almarhum dan almarhumah. Ketika ada tekanan dalam rumah tangga, dia berteriak, "Ma, Papa, tolong." Padahal Mama dan Papanya sudah lama di liang kubur. Yeremia, dia tidak berseru kepada manusia. Dia berseru kepada Bapa Yahweh, tetapi tetap tidak ada pertolongan. Doanya tidak didengar. Bukankah firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tetapi kenapa Nabi Yeremia berseru kepada Bapa Yahweh, tidak ada jawaban? Alasannya karena dosa. Alasannya karena ketidakmurnian, karena kenajisan, dan juga pemberontakan terhadap firman Bapa Yahweh. Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita, saudara. Apapun masalah yang Anda alami dalam perjalanan kehidupanmu, atau dalam pelayanan, di lingkungan pekerjaan, jangan kita menjadi seorang pemberontak. Jangan kita melakukan situasi-situasi yang kontraproduktif, yang tidak mau sejalan dengan aturan, dengan keputusan bersama, dengan hasil rapat bersama. Jangan kita menjadi kontraproduktif, melakukan perbuatan tindakan sesuai dengan kemauan kita sendiri tanpa memikirkan apakah yang lain akan menjadi korban atau tidak. Yang penting apa yang menjadi keinginan kita itu terwujud. Jangan menjadi seperti itu, saudara. Jangan kita menjadi pemberontak bangsa Israel karena persungutan, pemberontakan kepada seorang pemimpin. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan memberontak kepada pemimpin yang adalah manusia, ada akibatnya. Apalagi memberontak terhadap Bapa Yahweh, terhadap Tuhan Yesua, terhadap firman-Nya. Akibatnya fatal, saudara. Ketika diperhadapkan dengan tantangan pergumulan masalah, sudah berseru meminta tolong kepada Bapa Yahweh, berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Masiah, tidak ada jawaban. Kita perlu koreksi diri. Apabila dalam kehidupan kita ada masalah yang terjadi dan kita sudah berulang kali berseru minta tolong kepada Bapa Yahweh, belum ada jawaban, koreksi diri. Koreksi hati, pikiran kita, perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku hidup kita. Koreksi sesuai dengan standar kebenaran firman atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan standar kebenaran firman, itu berarti berontak terhadap kebenaran firman. Jangan harap ada jawaban daripada Bapa Yahweh. Ketika dilanda dengan sakit penyakit, so berdoa siang dan malam, berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi kenapa penyakit itu masih ada? Masih ada yang perlu dihancurkan, masih ada yang perlu diremukkan, masih ada yang perlu dimurnikan.
Masih ada yang perlu dipulihkan. Apakah sikap kita, perbuatan kita seperti bangsa Israel yang penuh dengan dosa dan kenajisan? Ataukah sikap kita seperti nabi-nabi yang tidak ada kemurnian dalam menggunakan jawatan dan karunia-karunia yang Tuhan berikan? Atau seperti Nabi Yeremia yang berontak terhadap kebenaran firman? Itu perlu diperbaiki, perlu dipulihkan dalam kehidupan kita. Ada juga mengalami pergumulan karena perkataan-perkataan kita. Tuhan katakan apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Apakah positif atau negatif, itu yang akan terjadi. Apalagi hamba Tuhan punya kuasa yang Tuhan anugerahkan. Contoh Pak Gembala ketika menyampaikan firman dan mengatakan, saudara-saudara yang sakit, siapa yang mau menerima mujizat kesembuhan? Saudara-saudara, adakah yang mau menerima mujizat kesembuhan? Angkat tangan semua. Setelah angkat tangan, kalau mau menerima mujizat kesembuhan, berarti sakit dulu. Dan itu Pak Gembala alami. Firman Tuhan digenapi ketika mengatakan, yang mau menerima mujizat kesembuhan, angkat tangan. Setelah orang-orang angkat tangan, kemudian Pak Gembala lanjutkan, berarti sakit dulu baru menerima mujizat kesembuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan Pak Gembala. Ketika mengalami sakit di bagian jantung, tinggal 30% atau sudah di bawah 30% fungsi pompa jantung, tetapi mujizat sudah terjadi. Hasil pemeriksaan terakhir sudah 40%. Karena itu saudara, perkatakanlah perkataan-perkataan yang positif. Hamba Tuhan yang baru keluar dari rumah sakit, setiap kali berkhotbah, bukan setiap kali, tetapi ada banyak kali mengatakan, Roh Kudus itu lembut bagaikan burung merpati. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus datang dengan lemah lembut menegur, menasihati kita. Kalau tidak mau bertobat dan berubah, Bapa Yahweh akan datang bagaikan singa Yehuda. Sehingga kadangkala orang yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertobat, tinggal punggu di bawah kolong oto atau punggu di rumah sakit. Bersyukur hamba Tuhan ini tidak punggu di bawah kolong oto, tetapi punggu di rumah sakit. Di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau murnikan keadaan kita. Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita benar-benar sudah dimurnikan. Supaya ketika Tuhan panggil pulang, tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Sehingga tempatnya bukan neraka. Tempatnya surga yang kekal. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yeremia sebagai seorang nabi melihat keadaan umat Israel yang demikian. Di samping dia berdoa memanggil nama Bapa Yahweh, berteriak minta tolong. Dan dia katakan doanya tidak didengar. Dan ayat 9, ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Bukan cuma berdiam diri, berdoa berseru meminta tolong kepada Bapa Yahweh, tetapi mereka berupaya mencari jalan keluar dengan cara mereka, dengan kepintaran mereka, karena sudah tidak ada petunjuk daripada Bapa Yahweh. Tetapi jalan yang menurut mereka itu jalan keluar
Ternyata tidak. Karena apa? Bapa Yahweh merintangi jalan-jalannya dengan batu pahat. Rumah-rumah tempat tinggal bangsa Israel di zaman dulu terbuat dari batu yang dipahat. Dan itu bukan cuma memakan waktu 1-2 minggu, 1-2 bulan. Bertahun-tahun, puluhan tahun barangkali. Kemudian ini jalan yang ditempuh oleh Nabi Yeremia. Ternyata Bapa Yahweh rintangi dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Berarti Bapa Yahweh memberikan rintangan, hambatan secara permanen. Cara apapun yang mau dilakukan oleh Nabi Yeremia tidak akan berhasil kalau Bapa Yahweh yang rintangi secara permanen dengan batu pahat. Ini akibat dosa, ketidakmurnian, dan pemberontakan. Sehingga tidak ada jalan keluar di setiap persoalan yang mereka alami. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Ratapan 3 ayat 21. Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Bapa Yahweh, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yahweh adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ternyata di masa-masa kesukaran, penindasan aniaya, ketakutan yang melanda akan kehidupan Nabi Yeremia dan bangsa Israel, dari hari ke hari, ketika nafas kehidupan daripada Nabi Yeremia masih ada di raganya, dia menyaksikan setiap pagi tak berkesudahan kasih setia Bapa Yahweh. Rahmatnya tak habis-habisnya. Setiap pagi besar kesetiaan daripada Bapa Yahweh. Sekalipun dalam tekanan, dalam ketakutan dan penderitaan, karena masih bernafas, ternyata dia masih bisa melalui satu hari dan bisa tiba pada pagi hari lagi. Dan dia melihat masih hidup, masih bernafas. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ada satu pribadi ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan hutang piutang. Dan juga ada tekanan daripada suaminya karena masalah itu. Dan tukang tagih hutang datang silih berganti setiap hari di rumah tempat kediamannya. Dan pribadi itu datang meminta supaya didoakan, supaya ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pemulihan. Kemudian dia meminta supaya tolong Ibu Debbie temani dia untuk melewati satu hari ini. Akhirnya saya temani naik mobil, jalan-jalan ke Tomohon, ke Tondano, pulang lagi. Setelah sudah malam dia antar ke pastori. Kemudian sebelum dia pulang dia katakan begini, puji Tuhan, hari ini saya dapat melewati. Sepanjang hari ini saya dapat lalui. Dan saya masih bisa kuat, masih bisa bernafas. Karena anugerah Bapa Yahweh. Dan saya akan pulang besok pagi lagi akan diperhadapkan dengan pergumulan entah apa lagi yang akan terjadi.
Besok hari lagi dia datang, didoakan, minta lagi berjalan ke sana kemari untuk melalui satu hari itu. Dan setiap hari dia selalu mencari Bapa Yahweh supaya dia bebas dari tekanan, ketakutan yang melanda akan kehidupannya. Dan akhirnya Bapa Yahweh berkarya dalam kehidupan pribadinya dan keluarganya, sehingga mereka dari waktu ke waktu ada pemulihan, hutang piutang dapat diselesaikan. Setelah itu mereka juga dipulihkan keluarga rumah tangganya ketika mencalonkan diri menjadi anggota dewan, menjadi bupati. Bahkan ada satu waktu sama-sama suami istri menjadi bupati di kabupaten yang berbeda. Begitu berat. Ternyata kalau ada pergumulan yang tidak mampu, tetapi ketika dia lewati satu hari, besok harinya dia merasakan ternyata anugerah Bapa Yahweh tak habis-habisnya. Kasih sayang Bapa Yahweh tak pernah habis dalam kehidupannya. Rahmatnya, kesetiaannya selalu baru setiap pagi. Sehingga peratap ini katakan, Yahweh adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Secara manusia sudah putus harapan. Tetapi Nabi Yeremia tidak mau berputus asa, tidak mau bermasa bodoh. Karena ketika dia masih dapat melewati hari-hari dalam kehidupannya, sekalipun dalam tekanan yang berat, di masa-masa kesukaran, tetapi dia masih hidup, bernafas, dan menyaksikan kesetiaan, kasih sayang, rahmat Bapa Yahweh selalu baru di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak berputus harap. Apapun tantangan, pergumulan, masalah Anda, seberat apapun, sebesar apapun, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Kalau orang tidak ada pengharapan kepada Bapa Yahweh, jangan harap ada pertolongan. Ratapan 3 ayat 26 katakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa Yahweh. Seorang penjaga pantai, kalau dia melihat ada orang yang sudah mau tenggelam dan butuh pertolongan, biasanya orang yang mau tenggelam itu mereka akan beronta-ronta, berupaya untuk keluar dari situasi yang coba membuat orang itu tenggelam. Dan kalau penjaga pantai ini mau menolong, di saat orang itu masih beronta-ronta, mereka belum akan memberikan pertolongan. Karena apa? Kalau orang itu masih punya gerakan beronta-ronta, kadangkala ketika pertolongan datang, orang yang mau menolong orang itu muncul di hadapan orang yang mau tenggelam, dia akan kancing kuat-kuat. Bisa saja dia kancing di leher. Kemudian berupaya dia mau naik ke atas, dan orang yang mau menolong dia tekan ke bawah. Bisa membinasakan orang yang mau menolong, bisa juga membinasakan kehidupan orang yang mau ditolong. Karena itu penjaga pantai sudah mendapatkan ilmu, sudah diajarkan. Kalau ada yang model seperti itu, biarkan dulu sampai dia menjadi tenang, baru menolong akan kehidupan orang itu. Yeremia mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa Yahweh. Karena ternyata ketika tekanan, kesukaran yang berat, yang besar terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarganya, bahkan bangsa Israel, mereka panik. Ketakutan, kekhawatiran tinggi, berupaya bergerak, mencari jalan keluar sendiri, tetapi tidak mendapatkan pertolongan. Dan banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, kita panik.
Dan mulai mempersalahkan gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara anak, gara-gara tetangga, gara-gara hamba Tuhan. Apalagi mempersalahkan Tuhan. Karena panik dengan persoalan yang baru muncul dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa Yahweh. Kadangkala terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, lebih cepat kita mulai mencari tetangga atau teman kita dan menceritakan masalah kita, aib kita, persoalan kita. Sebenarnya cuma tetangga, akhirnya satu kampung sudah dengar, sudah tahu, dan persoalan lebih besar lagi. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan dan pergumulan, kita berdiam di hadapan Bapa Yahweh sambil berseru dan berharap kepada Bapa Yahweh, maka kita akan menantikan pertolongan Bapa Yahweh itu. Kita akan menantikan dengan diam pertolongan Bapa Yahweh itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu berarti kita harus belajar menguasai diri. Perlu ada kesabaran dalam kehidupan kita. Jangan ketika ada masalah, emosi yang muncul. Harus sabar, tenang, menghadapi masalah. Supaya berpikiran jernih dan Roh Kudus campur tangan. Jalan keluar apa yang harus kita tempuh. Pertolongan daripada Bapa Yahweh akan kita terima ketika kita diam menantikan pertolongan Bapa Yahweh. Pengharapan kita tidak menjadi sia-sia. Pengharapan kita akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Di masa kesukaran ini, seorang nabi pahlawan pun menangis. Belum lagi kita sementara mempersiapkan kehidupan kita untuk masa kesukaran besar. Yang firman Tuhan katakan pahlawan pun akan menangis. Kalau kita tidak mempersiapkan kehidupan kita mulai sekarang ini. Bagaimana kita mau menghadapi masa kesukaran yang sangat besar itu. Yang dikatakan pahlawan pun akan menangis. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Bapa Yahweh anugerahkan untuk memperbaiki diri. Pola pikir kita, perkataan kita, hati batin dan jiwa kita, sikap tingkah laku hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman. Jangan berontak terhadap kebenaran firman. Supaya Tuhan perhitungkan semua yang kita lakukan yang sesuai dengan standar kebenaran firman sebagai satu kebenaran. Sehingga ketika masa kesukaran besar itu tiba, kita punya pengharapan. Bapa Yahweh akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita hanya akan menantikan dengan diam pertolongan Bapa Yahweh yang sangat dahsyat dan luar biasa. Untuk meluputkan kita dari masa kesukaran besar. Mengasingkan kita umat pilihannya. Karena sudah ada tempat yang tersedia bagi kita. Kerajaan surga yang kekal. Di mana Yeshua HaMashiach pergi dan berada. Di sana pun kita akan pergi dan berada. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Bapa Yahweh memberkati firman-Nya yang kudus.